Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmatnya semata, kasih sayangnya semata sehingga di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di tempat ini untuk kita bisa sama-sama mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan ini merupakan nikmat yang teramat besar, nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala kembali anugerahkan kepada kita, di mana tidak seluruh hamba-hamba Allah diberikan nikmat sebagaimana nikmat yang kita rasakan di malam hari ini, yaitu nikmat berada dalam taman-taman surga, majelis-majelis ilmu. Yang kata Nabi SAW, majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Jadi kalau mau merasakan surga duniawi, datangilah setiap majelis-majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan tentang kitabullah, sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman para as-salaf. Baik adik-adikku sekalian, insyaallah ta'ala di malam hari ini mudah-mudahan tidak ada lagi gangguan. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita, yakni pelajaran sirah sahabat, di mana dengan mengenal mereka ini, para sahabat Nabi SAW, dengan pengenalan yang benar, maka hal ini dapat memberi kita semangat untuk kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka itu, para sahabat Nabi SAW, mereka lah manusia-manusia terbaik, pilihan-pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, kuntum khaira ummah, kalian itu adalah manusia terbaik. Siapa manusia terbaik? Manusia yang ada ketika Al-Quran itu diturunkan langsung di tazkiyah oleh Allah. Kalian manusia terbaik. Ukhrijat linnas, kalian dikeluarkan untuk manusia, dilahirkan, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak kepada kebenaran, kebaikan, kepada Islam,
dan kalian melarang dari kejelekan, dosa, maksiat kepada Allah. Itulah sifat utama dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat patut untuk kita contoh, untuk kita tiru. Dan mereka itu adalah manusia-manusia yang betul-betul apabila kita mempelajari sirahnya, kisah perjalanan hidupnya, niscaya kita akan betul-betul merasakan tauladan terbaik. Kalau diresapi, kelopak mata itu tidak akan pernah berhenti dari tetesan air mata. Sangat mengharukan, penuh dengan perjuangan. Jauh melampaui kisah-kisah dari film-film yang dibuat-buat oleh manusia. Sangat hebat, sangat luar biasa. Manusia-manusia super, manusia terbaik yang Allah rekomendasi, mereka itu adalah manusia terbaik. Baik adik-adikku sekalian, di malam hari ini kita akan membaca kisah sahabat yang sangat mulia, di mana sahabat ini pernah bertemu dengan dua raja yang sangat bengis, sangat kejam, dua penguasa yang sangat hebat, yang kekuasaannya itu mereka adalah dua negara, dua raja yang paling berkuasa di zaman itu, yaitu Raja Persia, pemimpin dari Raja Persia dan pemimpin dari Romawi. Dan dua kisahnya ketika dia bertemu dengan dua raja ini sangat menarik, semuanya sangat menakjubkan, dan ini tidak dilewatkan oleh para penulis-penulis sejarah. Sangat hebat, sangat luar biasa kisah beliau. Namanya adalah Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Simak baik-baik adik-adikku sekalian, dengar baik-baik. Kisah ini sangat hebat, sangat luar biasa, sangat menakjubkan, hampir-hampir di luar nalar kita. Baik, kita akan baca kisahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, sungguh menjadi hak bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Huzafa As-Sahmi, dan akulah yang paling pertama menciumnya. Ini adalah ucapan Umar bin Khattab terhadap beliau, menunjukkan beliau memiliki kisah yang sangat hebat, memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Tidak sembarang orang dicium kepalanya, melainkan dia itu punya keutamaan yang luar biasa. Kemudian pahlawan kita kali ini adalah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil dengan Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Ingat ya, Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Sejarah tak bisa melewatkan begitu saja tokoh yang satu ini, yaitu Abdullah bin Huzafa, sebagaimana jutaan orang-orang Arab sebelum orang ini. Jadi sejarah itu, setiap orang-orang yang dikenang dalam sejarah itu mereka memiliki kisah-kisah yang hebat, kisah-kisah yang unik, dan sejarah tidak akan bisa luput dari kehebatan, kemuliaan, kedahsyatan kisah hidup para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul penuh dengan perjuangan, pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang agung menghendaki agar Abdullah bin Huzafa ini bertemu dengan dua pembesar, dua tokoh besar dunia ketika itu di zamannya, yaitu Kisrah, penguasa dari Raja Persia, dan pembesar negeri Romawi yang bernama Kaisar. Jadi kalau di Persia, rajanya yang bernama Kisrah, nama rajanya Kisrah. Kisrah ini nama raja ya, nama raja bukan nama orang, nama raja. Kalau Romawi dikenal dengan nama Kaisar. Kalau rajanya Romawi dikenal dengan nama Kaisar, bukan nama orang, nama raja. Seperti misalnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau dikatakan Fir'aun itu bukan nama orang, tapi dia nama pemimpin rajanya. Jadi ketika Fir'aun meninggal, ada lagi Fir'aun baru, berarti Fir'aun itu nama raja. Sama ini, Kisra adalah rajanya orang Persia, dan Kaisar rajanya orang Romawi.
Kedua tokoh besar ini memiliki kisah seru yang tak pernah dilupakan oleh sejarah. Sangat hebat sejarah kisah perjumpaan Abdullah bin Huzaifah ini dengan dua tokoh besar ini. Kisah ini berawal di tahun ke-6 Hijriah, bermula di tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-6 setelah hijrahnya Nabi. Tahun Hijriah, kenapa dikatakan tahun Hijriah? Karena hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Setelah Nabi berada di Madinah, maka disitulah mulai ditetapkan tahun Hijriah. Jadi itulah awal pembuatan tahun Hijriah, setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke negeri Madinah. Di tahun ke-6-nya, berarti setelah 6 tahun Nabi berada di Madinah, mulailah kisah ini terjadi. Maka di tahun ini terjadilah kisah menarik antara Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi dengan Kisrah Raja Persia. Jadi yang pertama yang didatangi adalah Kisrah Raja Persia. Ketika itu dia termasuk kerajaan yang super power, yang memiliki personil persenjataan, prajurit-prajurit yang hebat. Negeri besar, negara besar ketika itu. Maka ketika itu Nabi SAW mengutus para sahabat untuk membawa surat kepada para pembesar raja-raja non-Arab. Maka isi surat tersebut adalah ajakan dan dakwah Nabi SAW kepada agama dan ajaran Islam. Jadi misi ini menunjukkan misi yang sangat berbahaya ya, karena di dalam surat itu terdapat padanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan yang sudah sekian tahun disembah oleh penganutnya, oleh para raja itu. Dia disuruh tinggalkan sembahannya itu yang sudah lama diagungkan, yang sudah lama dia muliakan, yang sudah lama dia lazimi, yang sudah lama dia berikan sesajian. Disuruh tinggalkan itu dan disuruh masuk ke dalam Islam. Ini ajakan dari utusan yang akan Nabi SAW kirim ini, menunjukkan misi ini penuh dengan resiko, di mana yang langsung diajak adalah rajanya, pemimpinnya, di mana raja itu bebas berbuat di kekuasaannya. Beda dengan presiden di zaman sekarang, beda. Presiden punya aturan dan dia tidak bisa menghukum, membunuh orang semuanya, tidak. Ada hukum, ada undang-undang. Namun di zaman dahulu kalau dia raja, siapa saja yang ingin dia bunuh, siapa saja yang ingin dia siksa, dicambuk, itu sekehendaknya. Maka Rasulullah SAW telah memperhitungkan resiko maupun bahaya dari misi ini, dikarenakan Nabi SAW paham betul, tahu betul bahwa misi ini berisiko sangat besar, mengakibatkan kematian yang akan didapatkan oleh utusan-utusan tersebut, dapat berdampak akan dibunuhnya para sahabat-sahabat beliau yang akan diutus. Akan tetapi Nabi SAW sudah memperhitungkannya, di mana misi ini ketika tak kala dia dijalankan, maka pencapaiannya nanti akan sangat hebat untuk memperkenalkan Islam ke seluruh negeri-negeri. Lebih cepat penyebaran Islam setelah misi ini berjalan, di mana yang langsung menyebarkannya adalah para raja-raja mereka. Langsung di pusat negeri tersebut Islam itu terkenal, akan viral di setiap negeri. Ada utusan dari orang Islam, agama baru yang mendakwahi raja, menyuruh meninggalkan agama sang raja untuk masuk ke dalam Islam. Itu kan akan viral. Langsung di pusatnya disebarkan agama. Minimal agama ini dikenal dulu, walaupun belum diketahui kebaikan-kebaikannya, tapi dikenal dulu. Oh, ternyata ada agama baru, ada agama Islam. Ajakan untuk menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan penyekutuan kepadanya. Maka para utusan tersebut akan mendatangi negeri-negeri yang tidak memiliki perjanjian damai dengan Islam. Inilah bahaya. Salah satu di antara bahayanya
dari misi ini, di mana yang negeri yang akan dia datangi sama sekali tidak ada perjanjian damai, tidak ada perlindungan di situ, sehingga nyawanya tidak dijamin, tidak ada yang menjamin nyawanya akan selamat. Maka mereka juga tidak mengenal bahasa maupun karakter para raja-raja itu. Tidak ada yang mengenal bagaimana kebengisan raja itu, baikkah raja itu atau tidak. Kemudian mereka akan menyeru dan mengajak raja-raja tersebut untuk meninggalkan agama mereka dan meninggalkan kekuasaan serta kerajaan mereka untuk masuk ke dalam agama suatu kaum yang sebelumnya tunduk dan mengikuti negeri mereka. Lihat ya, betapa mengerikannya misi ini, di mana para raja itu memiliki sifat sombong yang luar biasa. Dia tidak mudah tunduk, apalagi kepada sebuah negeri yang pernah tunduk kepada kekuasaannya. Jadi dulu itu Madinah, para sahabat yang berada di Madinah itu, mereka dulunya pernah tunduk kepada dua negeri besar ini, kepada Persia. Seketika datangnya Islam, tiba-tiba sahabat yang dari Madinah ini datang kepada Persia untuk meminta Raja Persia ikut sama mereka, yang merupakan orang-orang yang pernah menjadi budaknya Persia, pernah tunduk kepada negeri Persia ini. Menunjukkan misi ini sangat membahayakan. Ini merupakan penghinaan terhadap raja tersebut. Maka sungguh perjalanan misi ini sangat berbahaya. Mendatangi negeri itu menandakan dia, sahabat itu, sedang menjemput kematiannya. Pergi ke sana sama dengan mati, dan selamat dari sana pulang kembali ke rumahnya seolah-olah dia telah terlahir kembali. Inilah keadaan yang dirasakan oleh sahabat-sahabat yang sempat dijadikan sebagai utusan kepada negeri-negeri tersebut, di mana mereka mendatangi negeri itu tidak ada lagi di kepalanya bahwasanya mereka akan kembali ke rumahnya. Dan tak kala Allah selamatkan mereka kembali ke rumah, mereka bahagianya luar biasa, seolah-olah terasa baru terlahir kembali karena mengerikannya misi ini. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memulai misi ini, Nabi mengumpulkan para sahabat, dikumpulkan semuanya. Setelah terkumpul, Nabi berdiri berkhutbah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyanjung Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Amma ba'd." Beliau berkata, sungguh aku berkeinginan untuk mengutus sebahagian kalian kepada raja-raja non-Arab. Maka janganlah kalian saling berselisih tentangku sebagaimana Isa bin Maryam alaihissalam yang telah berselisih dengan kaumnya, atau sebagaimana Bani Israel yang berselisih dengan Isa bin Maryam alaihissalam. Lihat ya, sebelum pengutusan ini Nabi sudah memperingati para sahabat, jangan kalian menyelisihi saya dari misi ini, rencana yang ingin saya jalankan. Sebagaimana Bani Israel itu senang menyelisihi nabi-nabi mereka, tidak mau mentaatinya. Maka lihat apa jawaban para sahabat, adik-adikku sekalian. Perhatikan jawaban yang sangat indah, jawaban yang sangat menakjubkan, jawaban yang sangat hebat, menggambarkan keimanan yang sangat kokoh yang tertancap di dalam dadanya mereka. Para sahabat ini, lihat apa yang mereka katakan. Mereka pun berkata, kami akan tunduk dan patuh kepada wasiat ini ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, utuslah kami kepada siapa saja yang Anda kehendaki, yang Engkau kehendaki. Tanpa pandang bulu, mereka tidak memilih, oh saya ke negeri ini saja, saya ke negeri ini saja. Negeri di sana itu penguasanya kejam. Mereka tidak memilih, tapi mereka mengatakan, ya Rasulullah, kemanapun yang Engkau kehendaki, utus kami. Kami akan tunduk, patuh dan taat. Tidak ada rasa penolakan sedikit pun dari para sahabat terhadap
apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lihat ya, lihat di mana kita bisa mendapati keimanan yang kokoh sebagaimana keimanannya para sahabat yang mengalahkan kokohnya tiang paling kokoh yang ada di dunia ini. Betul-betul hebat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat itu di dalam Al-Qur'an. Banyak pujian untuk para sahabat di dalam Al-Qur'an. Mereka para sahabat itu apabila Allah dan Rasulnya berkata, memerintahkan kepada sesuatu, sahabat itu hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itu saja yang senantiasa keluar dari ucapan lisannya para sahabat, menggambarkan keimanan yang begitu kuat di dalam hatinya, begitu hebat. Jawaban yang sangat menakjubkan. Kemudian maka 6 sahabat pun terpilih. Nabi SAW pun memilih 6 sahabat yang akan diutus ke setiap negeri-negeri untuk membawa surat beliau. Dan salah satu dari 6 ini terdapat di dalamnya sahabat Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi ini. Dan beliau ditunjuk untuk membawa surat beliau ke negeri Persia kepada Kisra, penguasa Persia, pembesar negeri Persia. Maka beliau pun menyiapkan bekal dan kendaraannya. Mulai beliau siapkan bekal dan kendaraannya tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan menunggu-nunggu, oh, besok saja, lusa saja, ini saja. Tidak ya para sahabat, adik-adikku sekalian, tidak. Kapan ada perintah dari Nabi, segera mereka siapkan. Maka disiapkan bekal dan kendaraannya. Kemudian beliau pun berpamitan kepada keluarganya, istri dan anaknya, dengan pamitan yang beliau tidak menganggap lagi bahwasanya beliau akan kembali untuk bisa melihat lagi kepada keluarganya. Beliau tidak beranggapan lagi bahwa dia akan kembali untuk bisa bersenang-senang dengan istri dan anak-anaknya. Beliau pun berpamitan dengan keluarganya. Beliau pun meninggalkan mereka demi tujuan yang sangat mulia, untuk mencapai misi yang Nabi SAW targetkan, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk mendakwahkan Islam ini. Bukan untuk meraih kebahagiaan duniawinya, bukan untuk menjadi raja, bukan untuk mendapatkan pekerjaan, bukan itu. Beliau menempuh misi yang sangat berat, misi yang sangat berbahaya. Untuk apa? Untuk bisa meraih wajah Allah, untuk mendakwahkan Islam, untuk bisa menjadi manusia terdekat di sisi Nabi SAW nanti di surga Allah. Maka beliau pun mulai berangkat. Beliau pun mendaki bukit, melewati lembah sendirian, tanpa seorang pun yang menemani beliau. Sendirian beliau melakukan perjalanan ini. Tak ada seorang pun yang bersamanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, hingga beliau pun sampai di negeri Persia. Tibalah beliau di negeri Persia. Beliau pun menembus bahaya dan mengambil resiko ketika melewati para pengawal raja demi membawa surat yang ditujukan kepada sang raja tersebut. Maka sang raja pun demi untuk demi sang utusan ini, maka Kisra pun menyiapkan ruangan besar untuknya, untuk menyambutnya. Ia juga mengundang para pembesar-pembesar negeri Persia ketika itu. Maka hadirlah di majelis itu para pembesar-pembesar negeri Persia. Kemudian Abdullah bin Huzaifah pun dipersilahkan untuk masuk. Maka beliau pun memasuki ruangan tersebut. Kemudian Abdullah mulai masuk dan menemui penguasa sekaligus Raja Persia ketika itu dengan mengenakan pakaian tipis dan mantel yang kasar, dengan pancaran aurat yang sangat kental dari sosok Abdullah kala itu. Lihat ya,
Lihat kezuhudan para sahabat, zuhudnya para sahabat. Mereka ini utusan. Dia diutus untuk mendatangi raja di negeri yang sangat hebat. Namun dengan kesuhudannya beliau mendatanginya dengan kesederhanaan, tidak berusaha untuk memoles gayanya, tidak memakai pakaian yang seperti pakaian pembesar-pembesar, tidak memakai pakaian yang berwibawa, tidak. Mantel yang tipis, pakaian bangsa Arab, pakaian pedalaman, pakaian padang pasir, seperti padang pasir. Pancaran orang-orang Arab sangat kental terlihat dari sosok Abdullah. Tanpa berusaha untuk memperindah, mempergagah gayanya, sederhana. Walaupun dia mendatangi raja besar. Kemudian karakternya beliau, kepalanya itu tinggi, badannya kekar, cahaya kemuliaan Islam menyala-nyala pada dirinya. Kebesaran iman berkilauan pada hati Abdullah. Beliau dengan besar keimanan yang kuat mendatangi sang raja sendirian. Maka melihat penampilan Abdullah yang demikian itu, Kisra memerintahkan salah satu anak buahnya agar mengambil surat yang dibawanya. Maka Abdullah pun berkata, tidak, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk membawa surat ini langsung ke tangan sang raja. Saya tidak akan menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan menyelisihinya. Lihat ya, begitulah sifatnya para sahabat. Lihat, para sahabat itu adik-adikku sekalian, sebagaimana yang sudah sering kita ceritakan, mereka menancapkan telapak kaki mereka pas di telapak kakinya Nabi, tidak berlebihan, tidak kurang, sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi contohkan. Lihat, saking hebatnya para sahabat dalam memegangi sunnah, dalam menjalankan sunnah, sampai-sampai perkara yang sangat genting seperti ini pun beliau tidak mau melanggar sunnah Nabi. Tidak, wahai raja, jangan surat ini melalui perantara. Saya diperintahkan oleh Nabi untuk langsung memberikan surat ini kepada Anda. Saya tidak akan menyelisih perintah Nabi. Lihat ya, padahal surat itu bisa sampai juga kepada raja kalau dia berikan anak buahnya sampai kepada raja. Tapi perintahnya Nabi, sampaikan, berikan surat ini langsung kepada raja. Langsung di tangan raja. Abdullah tidak mau melanggar perintahnya Nabi, sementara di hadapannya ini raja yang berkuasa di tanah yang dia pijaki. Berani dia bantah demi mentaati Nabi. Sendirian di forum itu, di ruangan itu. Sementara di sekeliling Abdullah terdapat algojo sang raja. Mungkin mereka sudah geram, mungkin mereka sudah mengangkat senjatanya. Namun Abdullah dengan kebesaran imannya, kekuatan keyakinannya kepada Allah, tidak mau melanggar perintah Nabi. Harus saya memberikan surat ini kepada raja, jangan melalui perantara. Kekuatan iman yang sangat kuat, yang sangat hebat, yang patut untuk kita contohi, patut untuk kita tiru. Kemudian raja pun berkata, biarkan ia mendekat kepadaku. Maka mendekatlah Abdullah kepada Kisra raja, hingga ia pun menyerahkan surat itu langsung ke tangan sang raja. Beliau pun berhasil menjalankan visi atau misi yang Nabi perintahkan, sesuai dengan yang Nabi perintahkan. Betapa gembiranya Abdullah bin Hudzaifah. Dia berhasil menjalankan perintah Nabi dengan sempurna, tanpa mengurangi dan tanpa menambahnya.
Kemudian setelah itu Kisrah Raja pun memanggil salah seorang sekretaris berkebangsaan Arab yang berasal dari provinsi Hirah. Ia pun memerintahkan untuk membuka surat yang ada di tangannya itu. Setelah itu disuruh baca karena berbeda bahasa. Disuruh terjemahkan bahasanya ya, disuruh bahasa dibacakan dengan bahasa yang raja kenal. Maka di dalam surat itu, lihat adik-adikku sekalian, fokus lagi ya. Maka di dalam surat itu terdapat kalimat-kalimat yang membuat raja ini geram, marah, mukanya merah, urat-urat lehernya menonjol keluar, sakit marahnya. Di dalam surat itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisrah Raja Persia. Keselamatan hanya bagi para pengikut petunjuk. Baru sampai di sini, belum dibaca isinya, baru muqaddimahnya, pembukaannya. Mendengar potongan kalimat ini, maka berkobarlah api kemarahan dan kemurkaan di dalam dada Kisrah Raja. Sangat marah dia, wajahnya merah padam dan urat-urat lehernya bermunculan. Karena Nabi SAW menyebut dirinya mendahului namanya. Di surat itu Nabi katakan dari Muhammad kepada Kisrah Raja. Nabi dahulukan, lihat ya, para raja dahulu itu rata-rata orang sombong. Didahului saja namanya, mereka murka, geram, marah, seolah-olah mereka direndahkan, seolah-olah mereka dihinakan. Kemudian raja itu pun memerintah langsung sontak, langsung mengambil surat itu dari tangan sekretaris, langsung diambil kemudian dirobek tanpa mengetahui apa isi surat itu selanjutnya. Apa isi surat itu? Karena baru muqaddimahnya dibaca, langsung diambil, dirobek. Kemudian raja itu pun berkata, apakah dia itu, Muhammad itu, menulis suratnya seperti ini kepadaku? Apa seperti ini caranya menulis surat kepadaku? Dia menganggap bahwa dirinya direndahkan melalui surat itu karena namanya Nabi didahulukan daripada namanya raja. Biasanya kan kalau raja-raja itu dulu kalau ditulis surat kepada raja ini duluan namanya. Ini Nabi, namanya Nabi didahulukan. Marah. Kemudian diperintahkanlah Abdullah bin Huzafah ini agar diusir di tempat itu, disuruh keluar. Maka beliau pun keluar dari majelis itu. Maka Abdullah pun keluar dari majelis itu dalam keadaan ia tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya selamat atau beliau akan dibunuh di situ. Beliau tidak tahu lagi keadaannya mau bagaimana. Akan tetapi lihat adik-adikku sekalian, prinsipnya para sahabat. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Ini yang paling penting. Dengar. Lihat prinsipnya para sahabat. Prinsip para sahabat seperti ini. Maka setelah beliau diusir keluar dari majelis sang raja, beliau pun tidak mengetahui apakah beliau akan dibunuh atau dibiarkan selamat. Hanya saja beliau berkata di dalam hatinya, demi Allah, aku tidak akan pernah peduli apa yang akan terjadi terhadap diriku. Mau hidup, mau mati, saya tidak akan peduli. Setelah aku menyerahkan surat itu kepada raja, setelah saya sudah selesai dari menjalankan misi yang Nabi perintahkan kepadaku, maka beliau pun menaiki kendaraannya lalu pergi. Lihat, ini prinsipnya para sahabat. Saya tidak peduli dengan hidupku tak kala saya sudah selesai dari menjalankan perintahnya Nabi. Menunjukkan para sahabat itu yang beliau junjung tinggi, yang beliau utamakan lebih dari sekedar kehidupan pribadinya. Kepentingan pribadinya adalah
perintah Allah, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya jauh melampaui daripada cintanya beliau terhadap dirinya, daripada nyawanya. Lihat prinsipnya para sahabat, adik-adikku sekalian. Aku tidak akan peduli apapun yang terjadi, mau hidup mau mati, setelah saya sudah menunaikan perintah Nabi. Bisa kita pahami ini. Adik-adikku sekalian, kalau kalian punya kitab yang seperti ini, kalian baca bersendirian, kalian hayati, sungguh air mata kalian akan mengalir. Kalau kalian mau membayangkan, menghayati betapa hebatnya perjuangan mereka para sahabat untuk menegakkan agama ini, untuk membantu Nabi dalam memperjuangkan agama ini agar agama ini bisa tetap sampai kepada kita. Kemudian kita lanjutkan. Tak kala api kemarahan telah padam pada diri Kaisar, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Abdullah kembali. Namun mereka mencari Abdullah tidak lagi ditemukan. Abdullah pun dicari ke jalan-jalan yang menuju Madinah, didapati bahwa barusan kendaraannya telah lewat. Hingga akhirnya Abdullah bin Huzafah pun selamat sampai di Madinah. Setelah sampai di Madinah, beliau pun langsung mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan kisahnya, kisah pertemuannya dengan sang raja, dan beliau pun menceritakan raja merobek suratnya Nabi. Maka lihat apa yang Nabi lakukan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah. Inilah sifatnya Nabi ya. Sifat kebergantungannya Nabi kepada Allah sangat luar biasa. Nabi tidak bergantung kepada siapapun, hanya bergantung kepada Allah. Setiap ada musibah, setiap ada bencana, setiap ada kesedihan beliau mengadukannya kepada Allah. Beliau tidak mencari raja yang lebih hebat dari Persia untuk membalaskan dendamnya, tidak. Atau mencari pasukan elit untuk memerangi Persia, tidak. Atau mencari dukun, tidak. Untuk mengguna-gunai raja Persia, tidak. Bukan itu yang Nabi lakukan. Nabi berdoa kepada Allah, semoga Allah cabik-cabik hancurkan, luluh lantahkan negerinya, kekuasaannya. Dan ini terbukti dengan doanya Nabi. Kisrah raja Persia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Di akhir cerita, ceritanya sangat panjang. Doa Nabi tembus. Nabi marah, dan Nabi kalau marah dan sudah mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat ya, ada kisah lucu lagi, kisah yang sangat ajib di Mekah. Nabi di Mekah ketika mau dijahili, ketika Nabi sholat dijahili oleh orang-orang musyrik. Mereka gembira, tertawa dengan geng-gengnya, teman-temannya menertawai Nabi. Nabi dijahili, ditaruh kotoran di atasnya. Ketika Nabi sujud, ditaruh kotoran unta di atas kepalanya sampai Nabi tidak bisa bangkit. Hanya satu orang yang berani menolong beliau, Fatimah, putrinya. Maka setelah Nabi bangkit, Nabi pun berdoa. Setelah Nabi terlihat mengangkat tangannya ke langit, diamlah, padamlah ketawanya orang-orang musyrik. Kenapa? Mereka tahu betul doanya itu pasti diijabah. Mulailah mereka ketakutan. Satu persatu Nabi doakan, tembus. Ada yang Nabi doakan dimakan oleh harimau, ada yang Nabi doakan mati di peperangan, ada yang semuanya selesai, dead semua. Dan mereka sudah tahu setelah Nabi berdoa, mereka sudah mewanti-wanti, sudah ketakutan, pasti doanya dikabul, pasti. Sudah ketakutan, sampai dia mati, dia terus berada dalam ketakutannya. Dia lari, menghindar, mau menjauh dari negeri itu, tetap dia didapati oleh hasil doanya Nabi. Lihat ya, setelah ketawa-ketawa, baru Nabi angkat tangannya, sudah pucat mukanya, hilang ketawanya.
Kisahnya masih panjang adik-adikku sekalian. Dan ini baru kisah perjumpaannya dengan kisah raja ini pun belum selesai, masih lumayan. Dan insyaallah taala juga kita akan melanjutkan nanti dengan kisah yang kedua. Dan kisah yang kedua ini perjumpaannya dengan pembesar negeri Romawi ini lebih ajib lagi, lebih menakjubkan. Yang sampai-sampai dia mengatakan, andai kata saya punya 1000 nyawa yang dicelupkan ke dalam minyak periuk panas itu, ini akan lebih saya cintai. Beliau mengatakan, kenapa cuma 1 jiwaku, kenapa cuma 1 nyawaku yang harus dipanggang, yang harus digoreng di atas tungku yang besar itu, panci periuk yang besar itu. Dia berharap, berangan-angan punya 1000 jiwa yang semuanya, seluruh 1000 jiwanya itu semuanya dicelupkan ke dalam panci panas itu dan semuanya digugurkan di jalan Allah, angan-angannya. Dan itu kisahnya, kisah perjumpaannya dengan pembesar Romawi, Kaisar. Karena beliau tertangkap sebagai tawanan, tawanannya raja ketika itu. Baik adik-adikku sekalian, itu yang bisa kita sampaikan di malam ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmunya kepada kita, memberi kita keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi sampai kita berjumpa dengannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya bersama Nabi kita tercinta, bersama para sahabat-sahabat beliau yang mulia di dalam surga tertingginya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.